Dahulu di desa, ada seorang prabu yang mau mengejar hewan. Tapi siapa sangka ternyata prabu itu tersesat. Saya di mana ini? Apakah saya tersesat? Sepertinya saya memang tersesat. Ya udah, saya istirahat sebentar. Dan tiba-tiba Prabu melihat ada cewek cantik yang sedang menari-nari. Dan Prabu bergegas mendekatnya. Wah, di situ ada cewek. Ya udah, saya samperin saja. Siapa tahu cewek itu tahu arah jalan pulang ke rumah saya. Ya udah deh, bis, aku samperin aja. Halo, apakah saya boleh minta bantuan? Oh, ternyata di sini juga ada orang yang tersesat ya. Terus, kamu kenapa tiba-tiba tersesat ke sini? Saya asikan ini mengejar hewan. Oh, kayak kalau gitu bolehlah. Tapi ada syarat. Syarat apa itu? Kamu harus tinggal bersamaku dengan beberapa waktu. Dan Prabu menuruti apa kata cewek cantik itu. Ya udah, saya turutin. Dan mereka mengobrol bersama tentang kehidupan mereka masing-masing. Ini dia rumahku. Gimana? Wah, rumahmu sangat indah. Cewek itu terdiam dan mereka pun berlanjut jalan untuk melihat isinya. Jika kamu mau memakan buah, makanlah. Saya tidak melarang kau kok. Dan Prabu duduk di sofanya. Wah, sofanya empuk sekali ya. Ya udah, saya mau makan buah aja. Beberapa hari kemudian, mereka pun saling berjatuh cinta dan mereka adalah suami istri. Tapi suaminya berkata, "Maaf ya, istri, saya harus kembali ke kerajaan saya. Jadi kamu jaga diri baik-baik ya." Iya, kamu juga jaga diri baik-baik ya. Dan sang Prabu langsung aja pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Prabu terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan pasukannya. Dan suatu hari, saat Prabu tertidur pulas, Prabu tidak sadar kalau ada suara tangisan. Ternyata itu bayi yang ada di rumahnya sang Prabu. Prabu pun melihat bayi itu dan bertanya, "Lah, ini bayi siapa ya? Tiba-tiba ada di sini." Ya udah, saya tenangkan saja bayi ini. Dan suatu ketika ada cahaya yang menyinari mata sang Prabu. Rupanya itu istrinya, dan istrinya berkata, "Jagalah anak itu baik-baik. Jangan sampai Anda membuat anak itu menjadi dan buatkanlah anak itu dan tumbuhkanlah anak itu. Jika sudah tumbuh, bawalah dia ke pantai selatan." Belum banyak tanya sang Prabu, sang istri pun menghilang dan Prabu berbingung kenapa istrinya menyuruh anaknya pas sudah gede ke pantai selatan. Dan bayinya juga tertidur pulas. Dan anak itu sekarang udah besar dan ayahnya mengasih namanya
Kardita. Dan suatu hari Kardita Papa bilang kalau Papa mau nikah lagi karena Papa harus membutuhkan anak laki-laki. Oke, jika itu permintaan saya akan turuti permintaan saya. Dan mereka pun menikah. Dan suatu hari si istrinya Prabu yang bernama Dewi Mutiara, dia mengandung anak cowok dan sang Kadita pun senang, tapi si Dewi mau Kadita pergi dari istana. Dan Prabu, saya mau mengusir Putri Kadita ke kerajaan ini. Tidak, Putri Kadita tidak boleh diusir dari kerajaan ini. Itu adalah anak yang saya besarkan. Udah. Sang istri pun malah marah kesal. Dan Ian akan membuat rencana agar Putri Kadita cepat diusir dari kerajaan. Ia menaruh racun di sebuah buah dan dia akan kasih ke Putri Kadita. Putri Kadita, ini Mama membawakan. Wah, silakan di Mama ya. Dan Putri Kadita tidak merasa apa-apa, bahkan tidak ada rasa tubuh yang tidak enak. Bangun-bangun, Putri Kadita pun udah udah dikutuk oleh Dewi. Dan ayah Prabu pun kaget dan istrinya membilang bahwa Prabu, palingan Putri Kadita harus diusir dari kerajaan ini karena dia kena penyakit, takut terinfeksi juga sama anak kita yang nanti pas udah lahir. Prabu pun setuju dengan omongan jahat Dewi Mutiari. Ya udah, jika itu kemauanmu, saya juga turutinlah. Maaf ya nak, ini permintaan ibu kamu agar anak nanti pas ibumu udah lahiran penyakitnya tidak tertular kepadamu. Baik ayah, jaga diri baik-baik ya kalian berdua. Dan Kadita pun pergi dan Ian bertapa di gunung dan dia berdoa agar penyakitnya cepat sembuh. Dan tiba-tiba ada omongan bisikan, ternyata itu ibunya yang dulu. Kadita, pergilah ke pantai selatan. Ini ibumu yang asli, Kadita. Kadita, cepat pergi ke pantai selatan. Kadita pun bingung itu suara dari mana, tapi karena dia ingin tahu rasanya ke pantai selatan dan dia langsunglah ke pantai selatan. Sesampai di pantai selatan, ada suara bisikan lagi yang aneh. Masuklah ke air dan menyatu dengan alam semesta. Masuklah. Dan sang Putri Kadita pun masuk dan Putri Kadita berubah menjadi cantik. Melihat kejadian itu, Putri Kadita kaget dan dia bersyukur karena penyakitnya udah sembuh dan Ian akan membalas pembaikannya. Dan dia biasanya dipanggil dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Dan di pantai selatan, warga-warga sekitar melarangnya memakai baju hijau karena itu baju kesukaan Nyi Roro Kidul. Jika ada yang memakai, Ian akan diseret dan akan
dibawa ke laut selama-lamanya.